Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari yang baik ini, izinkan saya akan menyampaikan materi dari teknik-teknik komunikasi. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa materi teknik-teknik komunikasi ini adalah materi dari agenda pembelajaran dari Diklat atau pelatihan kepemimpinan pengawas, di mana pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah sebuah terobosan dari pembaruan sebelumnya lebih dikenal dengan pelatihan Diklat kepemimpinan tingkat 4. Dalam materi pelatihan ini, khususnya tentang teknik-teknik komunikasi, Bapak Ibu akan diberikan sebuah materi tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Dan selama materi ini berlangsung, maka akan digunakan beberapa metode pembelajaran yang akan membuat Bapak Ibu mengeluarkan sebuah kemampuan dan barangkali di sini pengalamannya terkait dengan bagaimana mengelola dan melaksanakan sebuah teknik-teknik komunikasi, terutama dalam hal ini adalah komunikasi terhadap publik. Sehingga materi dalam pelatihan ini akan disampaikan secara seperti kita sarikan adalah ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, juga akan ada menonton film pendek, sekaligus akan ada role play dan demonstrasi, juga kerja kelompok. Keberhasilan dalam pembelajaran ini atau materi ini akan dilihat sejauh mana peserta atau dalam hal ini para pejabat pengawas ini mampu mempraktekkan teknik-teknik komunikasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dipenuhi dalam materi pelatihan teknik-teknik komunikasi publik, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, yaitu menjalankan tugas perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal serta menghasilkan kinerja tinggi bagi organisasi. Kemudian indikator pembelajaran akan dilihat dari satu, setiap peserta akan mampu menjelaskan konsepsi komunikasi publik. Yang kedua, peserta akan mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan memberikan dalam bentuk tertulis, yaitu bagaimana peserta mampu mengolah komunikasi dalam bahasa tertulis. Yang kedua atau yang ketiga, peserta akan bisa mempraktikkan public speaking, juga menyampaikan presentasi secara efektif. Kurang lebih nanti pembelajaran akan disampaikan sebanyak 9 JP, sekitar 405 menit, di mana pada sesi akan dibagi menjadi 3, yaitu sesi pertama akan menyampaikan konsepsi komunikasi publik. Pada sesi kedua yaitu menyampaikan bagaimana pokok bahasan dari komunikasi asertif, dan pada sesi yang ketiga atau yang terakhir akan disampaikan materi tentang public speaking dan presentasi efektif. Untuk penyajian pertama atau sesi pertama yaitu tentang konsepsi komunikasi publik, maka di sini peserta akan diberikan pengantar tentang konsepsi dasar bagaimana komunikasi publik itu, di mana di sini akan diberikan sebuah ceramah dan tanya jawab, mungkin nanti akan berbagi pengalaman antara peserta. Kemudian nanti di situ akan diberikan film atau tayangan video terkait dengan beberapa bentuk dari komunikasi publik yang sudah atau telah terjadi. Kemudian nanti di situ peserta akan diminta pendapatnya terkait dengan materi, terutama
pemahamannya terkait bagaimana mereka merespon dari tayangan video yang ada. Yang ini akan diberikan secara individual dan peserta akan melakukan atau menuliskan pemahaman itu dengan menggunakan media alat bantu kertas metaplen yang akan ditempelkan di depan papan atau di sekeliling sekeliling meja atau sekeliling ruangan yang ada di kelas. Kemudian pada penyajian kedua akan masuk pada pokok bahasan komunikasi asertif, di mana di sini peserta akan diberikan materi bagaimana komunikasi asertif itu, juga pemahaman-pemahaman tentang praktek atau dalam hal ini bagaimana peserta bisa melihat sebuah komunikasi asertif dalam tayangan video, juga studi kasus yang itu bisa jadi akan dilihat dari sisi negatif maupun sisi positif dari komunikasi asertif. Di sini akan banyak metode yang digunakan, salah satunya adalah melakukan diskusi kelompok, juga di sini ada presentasi dan nanti akan diakhiri dengan role play dari respon yang ada terhadap materi diskusi atau studi kasus yang disampaikan pada sesi kedua ini. Terakhir yaitu sesi ketiga, di mana peserta akan diberikan materi tentang public speaking dan presentasi efektif, di mana presentasi efektif ini peserta diminta untuk bisa menuangkan bagaimana peserta ini menyampaikan ide, gagasan atau mengelola komunikasi terkait dengan pekerjaan dan semua hal yang berkaitan dengan pelayanan dalam komunikasi di dalam organisasinya. Di sini akan menggunakan metode ceramah brainstorming. Mungkin di sini ada sedikit diskusi kelompok, dan kelompoknya akan dibagi menjadi kelompok kecil karena nanti akan diambil sampel dari masing-masing kelompok secara individual, bagaimana tiap hasil kerja kelompok yang ini akan disampaikan secara individual ini terkait dengan materi yang akan dipresentasikan, sehingga nanti akan terlihat bagaimana peserta ini sudah mampu atau dapat menangkap serta memahami dari materi teknik-teknik komunikasi. Kemudian terakhir materi ini akan ditutup sambil kemudian merangkum semuanya bersama peserta. Mungkin itu yang bisa disampaikan secara umum bagaimana rencana pembelajaran yang akan disampaikan dalam materi pelatihan untuk teknik-teknik komunikasi dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Demikian atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.